Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kabar teman-teman semua dalam keadaan yang optimal selalu ya. Baiklah, ini adalah pertemuan kedua dari mata kuliah Faktor Manusia dalam K3. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu science dan kemudian human factors masuk ke kategori science yang mana. Nah, sekarang pada pertemuan ini kita akan membahas human factor sebagai sebuah disiplin ilmu, begitu ya. Kenapa kita membahas human factor sebagai sebuah disiplin ilmu? Karena kalau kita lihat dari terminologi bahasanya ya, human factors itu kalau dalam bahasa Indonesia sering diartikan sebagai faktor manusia, seperti itu ya. Nah, ini seringkali ada tumpang tindih ya antara sebagai sebuah istilah umum dengan sebagai sebuah disiplin ilmu. Kalau sebagai sebuah istilah umum, human factors itu sering kali kita baca, apakah itu di sosial media, ataupun mungkin di berita-berita, ya, mungkin di surat kabar, mungkin di berita di TV, ya, ataupun mungkin di berbagai media lainnya, gitu ya. Kita sering mendapatkan faktor manusia sebagai istilah umum itu adalah merupakan bagian dari faktor-faktor tertentu, gitu ya. Misalkan saja berita tentang kecelakaan sebagian besar diakibatkan dari faktor manusia. Penyebab utama adalah faktor manusia gitu ya. Kemudian juga misalkan saja sebagian besar gitu ya insiden pada industri tertentu disebabkan oleh faktor manusia. Nah, kalau kita membaca yang seperti ini, ya ini mengkategorikan faktor manusia itu sebagai sebuah faktor ya gitu ya. Di antara faktor-faktor yang lainnya, karena bisa jadi dari berita tersebut sebenarnya mungkin ada faktor lain selain faktor manusianya. Misalkan ada faktor peralatan, ada faktor lingkungan, ada faktor yang lain gitu ya, yang mungkin sebenarnya itu ada di dalam kategorisasi dari analisis yang dilakukan gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai sebuah istilah umum. Tapi ada juga faktor manusia itu sebagai sebuah disiplin ilmu, gitu ya. Ini kemarin kita sudah singgung pada pertemuan pertama bahwa kalau kita lihat dari runutannya atau akarnya, itu ya, human factors itu berasal dari psikologi industri organisasi, seperti itu ya. Jadi di dalam psikologi industri organisasi itu ada 3 cabang gitu ya. Jadi ada 3 cabang setidaknya, yaitu adalah yang pertama adalah psikologi organisasi atau organizational psychology gitu ya, yang membahas mengenai aspek-aspek organisasi gitu ya di dalam psikologi industri organisasi. Kemudian ada personal psychology atau psikologi personil gitu ya, yang membahas mengenai aspek-aspek individu di dalam industri dan organisasi. Dan kemudian yang ketiga ada human factor psychology ya, atau kalau menurut APA ya, American Psychology Association, itu disebutnya sebagai human factor and engineering psychology gitu ya. Ini kalau kita lihat dari runutan cabangnya gitu ya. Nah, inilah yang kemudian mendasari human factors itu sebagai sebuah disiplin ilmu ya. Nah, dalam human factor psychology kalau disebutkan yang merupakan bagian dari psikologi industri organisasi ini, itu disebutkan bahwa fokusnya pada human factor psychology itu adalah performance dan safety atau performa dan juga keselamatan, di mana yang dilihat adalah interaksi antara manusia dengan mesin atau peralatan kerjanya gitu ya, yang mana nanti berkembang juga dilihat interaksi dengan organisasi dan juga lingkungan kerjanya, seperti itu. Nah, ini yang bisa kita lihat sebagai sebuah disiplin ilmu. Itu kalau kita lihat dari runutan awal disiplin ilmunya gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari kategori ilmunya sebagai sebuah applied science, maka human factors ini tersusun dari ilmu-ilmu gitu ya, ilmu-ilmu basic science yang menyusunnya. Apa saja sih yang menyusunnya? Antara lain misalkan ada yang disebutkan gitu ya oleh FAA, ada organizational psychology, ada educational psychology, ada industrial engineering, ada clinical psychology, ada experimental psychology, ada anthropometric science, ada cognitive science, ada safety engineering gitu ya, dan lain sebagainya.
Nah, kalau sementara itu dari referensi yang lain juga, misalkan dari Wickens, dia menyebutkan bahkan yang menyusun ilmu dari human factors itu lebih banyak lagi ya. Jadi ada industrial engineering, ada industrial psychology, ada personality psychology, ada social psychology, ada experimental psychology, ada biological psychology, ada bioengineering, ada operation engineering gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat berarti memang ilmu-ilmu yang menyusunnya bukan hanya sekedar berbicara tentang individu gitu ya, kita tarik kesimpulan, tapi bagaimana ilmu-ilmu yang menyusunnya itu ada interaksi gitu ya, ada pertemuan ya antara ilmu yang membahas tentang individu, perilaku individu juga dengan organisasi dan juga fasilitas kerjanya gitu ya. Karena di situ juga ada engineering ya, ada engineering, kemudian juga ada ilmu organisasinya ya, ada ilmu sosialnya tadi ya, terus kemudian juga ada ilmu biologicalnya. Jadi bisa kita lihat bahwa ini memang sebagai sebuah applied science tersusun dari berbagai macam disiplin keilmuan yang akhirnya menjadi disiplin ilmuwan khusus yang fokusnya adalah kemudian pada performa dan keselamatan orang di dalam organisasi gitu ya, terutama dikaitkan dengan interaksi orang dengan peralatan kerja dan juga sistem atau lingkungan kerja dan organisasi yang dia bekerja di dalamnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi ya, menurut Haspa ini juga karena dikaitkan dengan manusia di dalam K3 itu ya, itu sebagai roda penggerak organisasi. Kita lihat dalam frameworknya bahwa kalau manusia itu merupakan pihak gitu ya, atau yang bekerja di dalam organisasi, di mana organisasi ini menjadi sentral dari terciptanya keselamatan dan juga kesehatan gitu. Nah, dalam konteks human factors ini, manusia-manusia yang bekerja di dalam organisasi ini kemudian tadi sesuai dengan human factors psychology itu harus kita perhatikan performa dan juga keselamatannya. Karena kalau performa dan keselamatannya tidak terperhatikan, maka sebagai roda penggerak organisasinya tidak akan berjalan dengan baik gitu ya. Dimana nanti organisasi ini sebenarnya menghasilkan sistem gitu ya, melahirkan sistem. Organisasi ini melahirkan sistem, dan kalau misalkan roda penggerak organisasinya tidak berjalan dengan baik, maka ya sistem yang dihasilkan pun juga nanti tidak bagus seperti itu ya. Nah, inilah yang juga menjadi pertimbangan kalau merujuk ke framework dari Haspa ya. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwa dari sisi penamaan pun awalnya ya kita bisa lihat di APA namanya adalah Human Factor and Engineering Psychology. Jadi memang ada rekayasa di sini ya. Dalam artian di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa rekayasa yang dilakukan oleh organisasi ini semata untuk performa dan keselamatan para manusianya. Jadi bukan hanya individu itu bertanggung jawab pada dirinya sendiri gitu ya, tapi di sini juga ada peran dari organisasi ya, di mana organisasi ini yang memiliki sistem, organisasi ini yang memiliki lingkungan kerja, organisasi ini juga yang menyediakan peralatan kerja gitu ya, dan organisasi ini juga yang mengelola SDM-nya gitu ya, dari mulai perekrutan sampai dengan kemudian pemberdayaan dan juga tentunya pembuatan aturan-aturan kerja dan cara-cara kerja gitu ya. Maka interaksi-interaksi inilah yang kemudian nanti dilihat di dalam human factors. Nah, sebagai sebuah disiplin ilmu, human factors itu mungkin kita bisa merujuk kepada yang didefinisikan oleh Edward dan Hawkins melalui Shell modelnya gitu ya. Dimana kalau kita lihat melalui Shell model, human factors itu menempatkan manusia sebagai pusat sentral gitu ya. Bahasanya central liveware, sentral dari organisasi gitu. Nah, sebagai sebuah sentral ini, manusia itu berinteraksi setidaknya pada 4 aspek atau 4 hal, yaitu manusia interaksinya yang pertama dengan aturan kerja, ya, yang kedua dengan peralatan kerja, yang ketiga dengan lingkungan kerja, dan yang keempat adalah dengan manusia lain yang bekerja di dalam organisasi tersebut juga. Nah, ini juga semakin kita bisa melihat bahwa kalau kita berbicara tentang human factors sebagai sebuah disiplin ilmu, itu kita tidak hanya berbicara manusia sebagai sebuah faktor gitu ya, tapi kita berbicara bagaimana manusia di dalam organisasi berinteraksi dengan hal-hal tersebut gitu ya, yaitu aturan kerja, peralatan kerja, lingkungan kerja, serta juga manusia lain. Nah, di sini menggambarkan ya, disiplin human factors itu tidak hanya melihat kepada perilaku individu, tapi juga dia
melihat kepada bagaimana interaksi manusia di dalam organisasi dengan hal-hal yang ada di sekelilingnya gitu ya, sehingga nanti pendekatannya pun juga kita bisa lihat pendekatannya nanti sudut pandangnya sedikit berbeda gitu ya dengan pendekatan ya yang mengarah kepada individu seperti itu. Nah, inilah yang mungkin bisa kita jabarkan terkait dengan human factor sebagai sebuah disiplin ilmu ya, sehingga kita bisa lihat bahwa kalau ada berita-berita itu nanti kita akan mencermati apakah ini berbicara human factors gitu ya sebagai sebuah tadi ya istilah umum atau faktor-faktor bagian dari faktor-faktor yang lainnya, atau memang kita berbicara human factors dalam kacamata disiplin ilmu yang tadi sudah dijelaskan seperti itu ya. Oke, demikian ya penjelasan yang bisa diberikan pada pertemuan yang kedua ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan manfaat bagi kita semua, dan mohon maaf ya kalau ada kesalahan dalam penyampaian yang sudah dilakukan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.